disuarakan melalui AM 720, inilah Tajuk Rasim. Tajuk Radio Silaturahim, edisi Senin 28 Jumadil Akhir, bertepatan dengan 31 Januari 2022. Diberi judul, Isu Radikalisme dan Perang Persepsi, oleh dari Ustadz Imam Samsi Ali. Di tahun 2008 lalu, seorang anggota Kongres Amerika bernama Peter King, Republikan, dari pemilihan Long Island, New York, menginisiasi dengar pendapat di Kongres dengan tema Radicalization of the American Muslim Community. Kebetulan saat itu dia pejabat sebagai Ketua Komite Keamanan Dalam Negeri atau Homeland Security. Rencana itu cukup menghebohkan Amerika, sebuah inisiatif yang sangat kontroversial dan disikapi secara terbelah oleh masyarakat Amerika. Bahkan Presiden Barack Obama sendiri sesungguhnya tidak setuju dengan dengar pendapat dengan tema seperti itu. Tapi karena Kongres saat itu didominasi oleh Republikan, maka merekalah yang menentukan pembahasan isu-isu di Kongres. Umat Islam tentunya tersinggung dan menolak keras rencana dengar pendapat itu. Kami sendiri bersama tokoh-tokoh agama di kota New York mengadakan demonstrasi besar yang dikenal dengan Today I Am a Muslim Too. Semua unsur agama berkumpul memberikan dukungan kepada komunitas Muslim. Tema Today I Am a Muslim Too bermakna jika Anda menuduh orang Islam radikal, maka semua merasa tertuduh. Jika Anda menyerang orang Islam, maka Anda menyerang semuanya. Rally menentang dengar pendapat itu dikenal dengan Today I Am a Muslim Too, jilid pertama. Karena sekitar 10 tahun kemudian, di saat Donald Trump berkuasa, kami melakukan hal yang sama menentang kebijakan Muslim Ban atau pelarangan orang Islam masuk Amerika oleh Trump. Jilid keduanya dilaksanakan di Times Square, pusat kota New York. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah bahwa pembicaraan tentang radikalisme yang pada umumnya dikaitkan dengan Islam atau orang-orang Islam ternyata lebih ditujukan kepada upaya untuk membangun image atau persepsi tentang agama dan umat ini. Seringkali mereka yang melemparkan isu radikalisme itu juga sadar bahwa realita radikalisme itu kalaupun ada, bukanlah ancaman seperti yang disuarakan. Pengalaman di Amerika mengatakan demikian, dengan dukungan pihak-pihak yang menang punya kepentingan, yang memang tidak senang dengan agama Islam dan umat ini maju, termasuk media. Mereka kerap kali melempar isu radikalisme dari sesuatu yang tidak nyata, atau sesuatu yang desain, dibentuk, untuk kemudian dijadikan sebagai justifikasi radikalisme. Menariknya, akhir-akhir ini juga begitu ramai isu radikalisme di tanah air, di tanah Indonesia. Bahkan, seperti beberapa waktu lalu disebutkan, ratusan pesantren-pesantren dan masjid yang terjangkiti radikalisme. Kalau ternyata benar, tentu ini sangat membahayakan. Bayangkan, 2 hingga 3 orang saja orang radikal bisa menjadikan keamanan sangat terganggu. Karenanya, ada baiknya jika radikalisme itu diberikan definisi yang jelas. Apa, bagaimana, dan kapan sebuah paham karakter dimaknai radikal. Sebab seringkali pemaknaan itu salah alamat dan akhirnya mengabaikan kezoliman kepada pihak atau kelompok tertentu. Sebagai contoh saja,
Karena Hamas terlanjur dituduh sebagai organisasi teroris, maka semua yang punya relasi dengannya harus siap dituduh teroris, termasuk ketika seseorang atau sebuah organisasi menyalurkan donasi untuk perjuangan bangsa Palestina. Jika kebetulan donasi itu ada yang masuk dalam pengelolaan orang atau kelompok yang berafiliasi dengan Hamas, maka donatur tersebut dianggap sebagian dari jaringan teror. Bahkan lebih radikal lagi, ada kasus seorang warga Amerika keturunan Somalia berkunjung ke Mogadishu, ibu kota Somalia. Orang tersebut makan di sebuah restoran yang kebetulan dimiliki oleh seorang yang berafiliasi ke Al-Shabaab, organisasi yang ditetapkan sebagai teroris. Warga Amerika tersebut kemudian ditetapkan sebagai donatur ke organisasi teroris. Saya khawatir kalau isu radikalisme yang banyak diributkan saat ini juga punya tendensi yang tidak jauh berbeda. Bahwa isu radikalisme memang bertujuan untuk membangun persepsi jika mereka yang punya perhatian dan komitmen kepada agama dianggap radikal, sampai-sampai janggut dan celana cingkrang, bahkan ketampanan sempat jadi kriteria radikal. Bahkan lebih disayangkan lagi kalau isu radikalisme menjadi gorengan untuk kepentingan-kepentingan sesaat. Apapun itu, mungkin pengalihan isu karena ada sesuatu yang ingin diloloskan. Boleh jadi untuk kepentingan politik jangka pendek, termasuk pemilihan presiden 2024. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, jangan-jangan isu radikalisme ini menjadi bagian dari penguatan untuk memudahkan proses oligarki menuju kepada kekuasaan segelintir yang kuat itu. Sehingga segmen terbesar bangsa ini harus dibungkam dan dijegal dengan cara apapun. Karenanya semoga semua elemen bangsa berani untuk menyuarakan yang benar. Harus berani menentang semua hal yang dapat mengancam masa depan bangsa. Dan itu tidak jarang terancang atas nama legalitas perundang-undangan. Bahkan juga atas nama pengakuan cinta kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan yang lebih besar dari bangsa ini daripada menjaga masa depan bangsa dan negara sesuai dengan amanah dan cita-cita pendiri bangsa. Satu di antaranya yang terpenting bahwa bangsa ini harus mandiri, bermartabat, makmur dan berkeadilan. Bukan sekedar nafsu kemajuan atau kemakmuran dengan menjual harga diri bahkan menzolimi diri sendiri. Intinya, jangan mudah terperdaya dengan isu radikalisme yang dilemparkan. Jangan-jangan itu sekedar isu yang tidak substantif dan tidak pada tempatnya. Justru untuk tujuan-tujuan lain dan untuk kepentingan kelompok oligarki itu. Wallahu a'lam bishawab.